Saya coba baca satu persatu ya dokter, karena pertanyaan sudah banyak sekali yang masuk dokter. Iya, Ini ini banyak ada banget nih. pertanyaan dok, boleh tanya dok, saya mama metastase KGB ketiak, sekarang sedang terapi binekap, belum selesai. Nah, tapi ini pertanyaannya nggak berlanjut dok. Mungkin ada gambaran dok, biasanya kalau ada metastase seperti ini dengan terapi binekap ini, bagaimana ya dokter? Nah, eh, biasanya kalau binekap itu kan adalah kemoterapi oral ya. Kemoterapi oral itu beda sama yang kemoterapi infus. Nah, kalau misalnya kemoterapi oral ini memang bisa lebih ringan dibandingkan, efek sampingnya lebih ringan dibandingkan yang kemoterapi infus. Nah, kalau misalnya penggunaannya kapan, penggunaannya dibandingkan sama kemoterapi yang lewat infus, nah itu tergantung dari stadiumnya juga. Kalau misalnya dia sudah metastasis atau sudah tidak bisa dilakukan operasi atau apa bagaimanapun, nah itu tergantung setiap pasien atau kondisi pasien yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kemoterapi, misalnya ada gangguan organ atau misalnya dia punya penyakit penyerta, misalnya jantung atau penyakit ginjal, ya kan, yang nggak mungkin diberikan obat-obat kemoterapi yang mungkin efek sampingnya sangat berpengaruh sama organnya tadi, ya mungkin bisa diberikan kemoterapi oral, ya salah satunya ya binekap tadi itu Mbak Eva. Semoga menjawab ya Ibu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan Mm-mm. kembali, akan bisa ditanyakan kembali. Nah ini dok, ada pertanyaan lagi. Tipe luminal A, nanti setelah kemo ketiga lanjut mastektomi. Ini sepertinya hanya memberitahu kita ya dok ya. Terus ini ada Mungkin pertanyaan. iya. Ini besok dok, dok saya juga punya penjualan dan tidak nyeri udah lama, udah 5 tahun baru mau periksa ke onkologi besok. Oke Ibu Eka, semoga hasilnya bagus ya Ibu Eka ya. Amin. Kalau begitu. Terus ini ada pertanyaan juga dokter, kalau tumor marker untuk payudara yang normal itu apakah bisa ya dok? Kalau tumor marker itu sebetulnya tergantung dari laboratoriumnya ya Mbak Eva. Kalau kalau lebih baik sih ya sesuai dengan standar laboratoriumnya. Kalau misalnya kita kan periksa tumor marker gitu ya kan, pasti kan dari hasilnya makanya itu kan ada range normalnya di situ di sebelahnya itu kan. Nah, itu berbeda-beda tiap laboratorium, makanya kita mengikuti sesuai dengan laboratoriumnya masing-masing gitu. Oke baik, berarti memang harus diikutin hasilnya dulu ya dok ya. Hmm. Jadi hasilnya Eh, normalnya berapa itu nggak bisa dijadikan patokan, tergantung alat laboratoriumnya. Kembali lagi berarti butuh sadanis ya dokter. Mm-mm. Oke, baik. Dokter ini ada pertanyaan lagi. Kalau misal ada benjolan lunak bisa gerak di payudara. Nah, ini kata dokter bedah itu langsung disuruh operasi. Itu bagaimana ya, Dok? Kalau di sini di rumah sakit onkologi, kalau saya ya sebagai dokter bedah onkologi, saya nggak langsung melakukan operasi karena benjolan itu kadang bisa menipu. Kalau cara pemeriksaan fisik saja ya, saya harus menyimpulkan juga dengan pemeriksaan yang lain, misalnya dengan USG atau mamografi. Kalau dua-duanya itu mendukung ke arah jinak, ya mungkin bisa saya lakukan operasi. Tapi kalau misalnya ada salah satu, misalnya dari pemeriksaan fisik arahnya jinak, tapi kok dari USG kok arahnya ganas. Nah, itu saya harus berhati-hati dulu. Jangan memperlakukan kanker ganas seperti tumor jinak. Nah, itu yang salah kan gitu. Jadi kalau saya biasanya eh, selain pemeriksaan fisik, saya harus make sure dengan USG atau mamografi begitu. Nanti kalau misalnya hasilnya searah, ya sesuai dengan hasilnya tadi itu terapinya. Kalau misalnya hasilnya berlawanan, ya harus berhati-hati gitu. Oke, baik. Jadi memang perlu pemeriksaan lebih lanjut dengan Mm-mm. multidisiplin tim tadi itu ya, Dokter ya. Iya, Untuk betul. mendapatkan diagnosis yang tepat seperti itu ya dokter. Hmm. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi. Tapi dokter sebelum saya banyak baca pertanyaan, karena dari tadi banyak yang titip salam buat dokter Andre nih. Ya udah biar dikasih salam dulu ya sama dokter Andre.
Wah, ini banyak banget Yes, sih. Tadi yang kirim salam udah buat Dokter Andre. Mungkin bisa disapa dulu Dokter Andre. Ini yang dari tadi halo, kirim-kirim salam. Oke, salam kembali. oke. Sudah saya salamkan loh ya Ibu. Ada pertanyaan lagi Dokter. Kalau luminal B HER2 negatif, nah itu apa sih dok maksudnya? Oh, gini. Kanker payudara itu ada banyak subtipenya ya. Yang sudah diketahui itu ada 4 subtipe. Salah satunya tadi punyanya Budian yang triple negatif, ya kan? Triple negatif. Kemudian ada luminal A yang dipengaruhi dengan hormonal seperti ERPR-nya. Kalau dari hasil IHK-nya itu ERPR-nya positif. Kemudian kalau luminal B itu ERPR-nya positif dan Ki67-nya lebih dari 20%. Kalau misalnya HER2 itu adalah growth receptor ya, growth receptor. Jadi kanker payudara itu bisa dilihat pertumbuhannya atau perkembangannya itu dari empat empat komponen pada imunohistokimia tadi itu. Pengobatannya pun juga sesuai dari 4 komponen tadi itu. Kalau misalnya ERPR-nya positif ya hormonal terapi, kalau misalnya HER2 positif ya targeting terapi, kalau misalnya Ki67-nya lebih dari 20% ya kemoterapi ya gitu. Oke, berarti memang ada standar-standarnya tersendiri ya dokter. Iya, Semoga nanti ibunya yang tadi masih bingung ya bisa nanti dilakukan konsultasi lebih lanjut ya dengan dokter. Biar tidak sampai salah arah gitu ya, biar nggak bingung sendiri. Kayak Budian iya. itu loh, gercep aja aku periksa. Oke, dokter ini ada pertanyaan lagi. Dokter, kalau saya tuh Mama Sinistra, B2 Nimo stadium 11B ya mungkin ya 11B suspek recurrent itu apa sih dok artinya? Stadium berapa Mbak? Stadium 2 mungkin ya ini ya. 2B, iya. 2B ya, 2B ya. Ya kalau suspek recurrent itu kemungkinan sih muncul lagi ya, muncul lagi. Saya nggak tahu yang sudah dilakukan terapinya apa saja, tapi kalau ada tulisan recurrent itu bisa mungkin kambuh kembali, gitu Mbak Eva. Ya, kemungkinan sebelumnya mungkin sudah pernah ini ya Ibu Yanti tadi ya Sudah sudah pernah. pernah ada menjalani pengobatan mungkin seperti itu. Ya, betul. Baik. Terus ini ada pertanyaan lagi dokter, kalau payudara grade 3 itu apa sih dok tindakannya biasanya seperti apa? Kanker payudara itu ada 3 grade ya. Grade itu bukan stadium ya. Jadi kanker payudara itu grade itu adalah keganasan atau agresivitas ya kan dari kanker tadi itu. Kalau misalnya grade 1 ya memang kanker tapi tidak terlalu agresif. Grade 2 itu yang menengah dan yang grade 3 itu yang paling agresif. Yang paling agresif itu maksudnya adalah yang paling cepat pertumbuhannya dan yang paling paling bisa menyebar ke organ-organ yang lain. Nah, itu grade. Tapi kalau beda sama stadium. Jadi banyak banyak pasien yang mengira grade itu adalah stadium. Oh, saya grade 1, alhamdulillah saya cuma stadium 1. Bukan, bukan. Jadi grade itu adalah sifat agresivitas dari kanker. Oke, berarti ini sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Jumilah ya, apa bedanya grid dan Hmm, stadium. Nah, sudah terjawab. Oke, banyak sekali ternyata pertanyaannya dokter. Ini ada lagi pertanyaannya. Dokter, saya itu ada benjolan, tapi saya masih menyusui dan nggak sakit, masih bisa bergerak. Mungkin yang bergerak itu ibunya mungkin ya dok, bukan benjolannya atau bagaimana. Nah itu bagaimana ya dok, kalau misal ditemukan benjolan tapi masih menyusui, itu bagaimana dokter? ya, jadi kalau misalnya lagi menyusui itu biasanya benjolan yang muncul itu akibat air susu yang tersumbat. Mohon Coba maaf suara pastikan dokter. pastikan lagi apakah itu benjolan memang air susu yang tersumbat atau kadang kanker payudara di maaf suaranya hilang ya tadi ya. Iya, sempat hilang Nah, dokter. sempat hilang dokter. Nah, ya ya. Jadi Hilang lagi dokter. halo.
Iya. Suaranya dengar nggak? Sudah, Ini sudah dengar yang masuk. tadi hilang, dokter. Halo? Sudah, Dok. Sudah terdengar. Ya, sepertinya dokter Ahli masih ini ya, terkendala sinyal. Nah, Ibu Dian ini loh ada yang bilang, aku baru naik kelas stres dok. Waduh, naik kelas tuh juga bisa dalam tingkat stres ya. Tapi ya sudahlah disuruh kemo, oke gas Oh lagi. ya, Nah, ini bisa. pasti karena Bu Dian ini yang bisa kasih support dan semangat dari Ibu Dea, Hertu positif. Oh, Nggak oke. sampai namanya aja sudah Hertu positif loh. Oke, ini dokter Andri sudah kembali lagi bersama kita. Ya dokter, Sorry, sorry. ya nggak apa-apa dokter. Gimana dok tadi dok? Lanjut, dokter. Jadi kalau misalnya ada benjolan pada saat menyusui itu bisa karena air susu yang tersumbat. Tapi kita harus pastikan lagi karena ada juga kanker payudara yang bisa muncul pada saat Menyusui. kehamilan gitu kan. Karena dipengaruhi oleh hormonal. Jadinya pada saat hamil itu kan hormonnya kan lagi naik kan, misalnya estrogennya lagi naik. Nah, itu bisa mempengaruhi kankernya tadi untuk tumbuh. Dan jadi makanya kalau misalnya ada benjolan apapun itu, di kapanpun itu, dimanapun itu, segera ke dokter. Iya, Jadi dokter. prinsipnya harus diperiksakan ya dokter, karena kan tidak bisa dicek dari jarak jauh, Mm-mm. begitu ya dokter. Saya sarankan sih untuk kakak Iya, betul. ibunya segera diperiksakan saja, karena biar hatinya juga tenang, menyusuinya juga bisa happy, seperti itu ya. Baik, oke. Ini ada pertanyaan lagi dok. Ini sebelumnya terima kasih sekali loh untuk Ibu Dea disuruh kemo, oke gas loh. Ini sudah levelnya seperti Bu Dian ini dok. Oke, terus ini dok, imunoterapi itu seperti apa ya dok? Apakah sama dengan pengobatan transfer faktor? Transfer faktor itu apa ya? Jadi Jadi saya banyak jelaskan kayak imunoterapi. kayak ini loh dokter, seperti Kayak apa, Mbak? suplemen-suplemen begitulah dokter. Jadi Oh, banyak oke, oke, produk-produk oke. suplemen yang Oh, mengatakan bahwa suplemen itu Ibu kalau nggak salah ya. imunoterapi begitu. Oke, ya saya pernah dengar sih dok. Ini sepertinya salah satu nama suplemen, transfer factor. Ya benar ya Bu Dian ya? Iya, betul. Jadi ada dua sebetulnya kalau yang berhubungan dengan imun itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah imunomodulator atau imunoterapi ya kan gitu. Kalau yang suplemen yang menunjang imun ya kan, menunjang imun supaya tetap naik, supaya supaya tetap siaga, supaya lebih aktif lagi imunnya untuk memperangi kanker ya. Itu adalah kalau suplemen-suplemen itu adalah imunomodulator namanya. Jadi memberikan semangat kepada sistem imun untuk menyerang kankernya. Nah, itu imunomodulator. Tapi kalau imunoterapi sendiri, kita berikan obat-obatan di mana sistem imun tadi itu bekerja sama dengan obatnya itu untuk memperangi kankernya gitu. Bukan memberikan support atau memberikan semangat imunnya, tapi kita benar-benar bekerja sama dengan sistem imun dengan obatnya tadi untuk memerangi kankernya. Beda sama imunomodulator. Imunomodulator banyak sekali. Kayak misalnya suplemen-suplemen yang sudah beredar atau yang herbal-herbal itu juga hanya menunjang, itu tidak bisa dijadikan sebagai terapi utama karena dia hanya imunomodulator. Oke, jadi jelas sangat berbeda sekali ya dokter ya. Mungkin ini nanti kita akan bahas Mm-mm. kemudian karena ini sudah banyak sekali ya sekarang FOMO yang terkait imunomodulator Betul. seperti itu. Iya, Oke, Ibu betul. Lina Foni, saya pasien breast cancer di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Selamat malam Ibu Lina, semoga sehat selalu. Dokter, ini kalau misal tumor jinak dioperasi itu apa bisa tumbuh lagi ya dok? Nah, tumor jinaknya itu apa dulu? Kalau misalnya tumor jinak yang paling sering itu kan pada usia muda apalagi ya itu fibroadenoma mama atau FAM. FAM itu akibat dari eh, kelainan pertumbuhan dari payudara. Jadi kalau tumbuh lagi itu bisa, tapi tidak pada tempat yang sama kalau misalnya pada tumor jinak.
Beda sama kanker ya. Kalau kanker itu bisa tumbuh lagi pada tempat yang sama, tapi kalau tumor jinak karena dia akibat dari kelainan perkembangan payudara, dia tidak bisa tumbuh lagi di tempat yang sama, tapi bisa di tempat yang lain. Nah, itu bisa tumbuh lagi gitu. Oke, berarti artinya apakah yang sudah pernah ada tumor jinak nih dok? Berarti apakah memang screening atau pemeriksaan baik itu mamografi atau USG payudara itu harus lebih sering dilakukan atau bagaimana ya dokter? Iya, jadi kalau misalnya sudah pernah mengalami operasi atau trauma seperti pembedahan pada pada payudara itu wajibnya sih harus screening ya, karena kadang ada juga yang benjolan jinak atau kan tumor jinak itu bisa berubah sifat. Walaupun dulu dulu didiagnosis, oh ada tumor jinak, ternyata tidak dioperasi gitu ya, nggak mau operasi, ah jinak kok gitu kan. Kadang itu bisa pada saat usia-usia tertentu yang awalnya itu jinak bisa berubah jadi ganas. Nah, itu yang patut diwaspadai gitu. Oke, berarti harusnya tetap walaupun saat ini katakanlah terdiagnosisnya jinak, bukan berarti it's gonna ini akan free selamanya begitu ya dokter ya? Harus Iya betul. lanjutkan. Pak dokter ini ada yang pasca kemo H+4. Nah ini tiba-tiba tensinya tinggi dok. Apakah memang boleh minum obat untuk darah tinggi? Kalau pasca kemo tensinya tinggi itu bisa karena salah satunya yang pertama paling cepat itu alergi ya. Yang kedua adalah memang apakah dia punya Iya. riwayat hipertensi apa tidak, ya kan? Kalau misalnya punya, ya memang mungkin dipengaruhi oleh hipertensinya, ya memang harus minum obat hipertensi. Tapi kalau misalnya nggak punya, nah itu juga harus dilihat lagi. Apakah obat kemoterapinya itu memberikan efek kepada jantung, ya kan? Memberi efek kepada organ yang lain. Nah itu harus diperiksa lagi karena hipertensi pada pasien setelah kemoterapi itu eh, penyebabnya banyak sekali. Oke baik, jadi untuk Ibu Zika sebaiknya langsung dikonsultasikan saja ya dokter ya, atau diperiksakan. Jadi kalau di Hmm, seperti ini kan biasanya kalau di kami biasanya bisa dihubungi langsung ya dari kontak centernya. Semoga Bu Ika tensinya cepat stabil ya Ibu. Nah ini dokter kalau ada pertanyaan nih dok, ini tidak tahu ya apakah memang sudah terdiagnosis, tapi kalau nggak kemo sama nggak mastektomi itu gimana ya dokter? Kekambuhannya gimana? Jadi mungkin apakah resiko kekambuhannya lebih besar nih kalau tidak kemo sama tidak mastektomi gitu dok? iya. Jadi kalau misalnya kanker payudara kalau nggak diapa-apain ya pasti akan tetap progresif ya, tetap tumbuh terus dan bisa menyebar ke organ yang lain. Kalau nggak di mastektomi dan nggak di kemoterapi kok rasanya kok nggak diapa-apain berarti. Nah itu yang terapi utama sebetulnya itu adalah operasi mastektomi ya kan. Jadi kalau misalnya terapi kemoterapi, imunoterapi itu terapi penunjang. Kalau misalnya memang nggak bisa dioperasi, ya berarti kemoterapi dulu yang diutamakan, baru nanti sampai bisa dioperasi, baru operasi. Operasi itu pasti, selalu operasi. Analoginya itu seperti kayak kanker itu seperti pohon. Kalau misalnya kita bunuh akarnya saja, tapi batangnya tidak kita tebang, ya bakal tumbuh lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya batangnya ditebang tapi akarnya tidak dibunuh, bisa tumbuh lagi. Nah, kemoterapi dan operasi itu seperti itu kerjanya. Iya, dokter. Karena banyak teman-teman yang ada di TikTok itu merasa sudah kemoterapi mengecil gitu, dianggapnya sudah Iya, hampir selesai, hampir sembuh. Jadi lanjut ke mastektominya ini terus nggak mau karena masih takut kehilangan itu tadi. iya, Gitu. banyak Akhirnya kok terus kemudian cari yang pengobatan yang lain. ya banyak yang nawar malahan ke saya itu. Dok, setelah di kemo ini kan menghilang benjolannya. Apa boleh nggak usah operasi? Nah, gitu yang banyak sekali yang tanya sama saya itu seperti itu. Padahal kalau Ya, misalnya dibiarkan ya pasti tumbuh lagi gitu.
Jadi walaupun sudah di kemo, ukurannya mengecil bahkan hilang, tetap operasi ya dokter ya? Tetap Bu. Siap. Oke, jadi sudah terjawab ya yang selama ini galau tanya ke Budian ataupun ke Dokter Andre nawar-nawar ya. Jadi tidak bisa ditawar. Sebaiknya kita tuntaskan ya seperti yang Dokter Andre sampaikan seperti itu. Dokter ini ada pertanyaan lagi. CA payudara grade 3. Itu sebaiknya tindakan yang dilakukan apa ya, Dok? Nah, kembali lagi kalau misalnya grade 3 tadi itu kan grade itu kan agresivitasnya ya, bukan stadium ya. Nah, kembali lagi ke stadiumnya, tergantung kalau misalnya grade 3 tapi masih stadium dini ya hanya operasi saja mungkin cukup. Tapi kalau misalnya grade 3 tapi sudah stadium lanjut, stadium 3 dan 4 ya mungkin harus kemoterapi dulu baru dilanjut sama operasi atau operasi dulu baru dilanjut sama kemoterapi. Tergantung lagi dari stadiumnya. Baik, jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan yang lengkap ya, Dok. Hmm, iya Gimana? betul. Mungkin ada Izin tambahan? tanya dokter, ini pertanyaan banyak juga dari teman-teman TikTok ini dokter. Jadi pertanyaannya karena secara umum di rumah sakit daerah itu banyak yang melakukan tindakan eksisi biopsi begitu. Eksisi biopsi, jadi mungkin benjolannya kecil, jadi waktu eksisi biopsi tumornya diambil semua. Nah, ketika sudah tahu hasil biopsinya keganasan, disarankan operasi lagi untuk mastektomi dan hasil PA-nya kan tidak ditemukan tumor begitu ya dokter. Nah, dianggapnya ini kankernya sudah Hmm, hilang gitu dokter. Jadi, Mbak ini saya perlu tindakan hmm. lanjutan enggak? Kan hasil PA-nya sudah tidak ada kankernya. Nah, ini gimana dokter? Iya, jadi banyak sih yang kayak gitu ke saya tuh juga banyak. Kalau misalnya datang sudah ada benjolannya sudah diambil sama dokter bedah sebelumnya itu banyak juga. Nah, tapi mengingat lagi kanker kanker itu sebetulnya bentuknya itu nggak bulat bulat pasti bulat pas kayak telur gitu nggak. Dia lebih bentuknya itu seperti rambutan. Jadi ada akar-akarnya tuh. Jadi kalau misalnya dioperasi benjolannya toh habis itu hilang ya kan, datang ke dokter kedua itu sudah tidak ada benjolannya, dioperasi mastektomi, terus tuh belum tentu benar-benar hilang karena akar-akarnya tadi itu seperti rambutan itu masih ada di situ. Jadinya kalau misalnya dibiarkan pun walaupun hanya diambil benjolannya pasti tumbuh lagi. Memang kelihatannya di operasi yang kedua nggak ada lagi gitu kan, tapi ya eh, itu lebih baik dibandingkan nggak dioperasi, diambil atau nggak dimastektomi. Karena kalau misalnya hanya diambil pilanya aja bisa sembuh lagi nanti pastinya. Iya, biasanya itu kalau sudah hasil PA-nya tertulis tidak ditemukan tumor, ternyata sama dokternya mungkin dilihat dari hasil pemeriksaan IHK begitu atau hasil PA-nya ada kelenjar getah bening yang terlibat atau tidak. Nah, pasien ini kalau disarankan sama dokternya kemoterapi ini kadang enggak mau dokter, karena kan hasil PA-nya tumornya sudah enggak ada, sudah bersih. Nah, lanjut pengobatan Iya lanjutannya enggak betul. mau, biasanya gitu. Jadi gini, semua semua tindakan invasif pada benjolan ya kan, misalnya nggak cuma operasi ya, cuma misalnya biopsi ya kan, meskipun itu biopsi jarum halus atau open biopsi, itu selalu ada resiko terjadi penyebaran dari sel kanker. Karena kita melakukan tindakan invasif pada benjolannya. Oleh karena itu, kalau sudah dilakukan tindakan invasif pada benjolannya tadi itu, yang terdiagnosis kanker, itu harus segera dilakukan terapi selanjutnya. Bisa dilakukan mastektomi atau bisa dilakukan kemoterapi. Karena kalau tidak dilakukan, karena kalau sudah dilakukan tindakan invasif tadi itu, tidak menutup kemungkinan sel kanker yang kita tusuk atau apa namanya tumor yang kita tusuk tadi itu bisa menyebar lewat
pembuluh darah, bisa menyebar lewat kelenjar getah bening. Nah, kalau nggak dilakukan terapi lanjutan secepat mungkin, dia bakal bisa berkembang di tempat lain gitu. Iya ya dokter. Siap. Baik, seperti itu ya. Jadi yang selama ini masih banyak yang galau, bingung, tapi masih takut ya Bu Dian. Kan sayang ya Bu Dian ya, artinya sudah jalan separuh jalan atau bahkan sudah tiga Iya. perempat jalan, Hmm, tapi nggak sampai hmm, tuntas. Nah, itu sayang sekali. Jadi semoga dengan penjelasan Dokter Andre ini yang masih ragu-ragu, ayo kita selesaikan yuk sampai selesai pengobatannya seperti itu. Karena di sini iya dihadapan ada betul. bukti nyata yaitu Budian ya selesai. Sekarang tugasnya adalah malah beralih ya, jadi penyemangat. Oke, Mendampingi supaya tambah semangat yang masih berobat. baik. Dokter ini pada Boleh tahu Budian sudah berapa tahun Budian? Nanti Januari ulang tahun ke-7 dokter. Oh, alhamdulillah. Iya, ya ini saya dulu kan dokter Aryo sampaikan kalau ternyata enggak punya reseptor. Ya begitulah kalau enggak punya Mm-mm. reseptor ya dokter ya pengobatannya tidak terarah pada saat itu belum ada imunoterapi juga. Nah, Iya. terus dokter bilang ini kemungkinan relapse tinggi karena memang Ki67-nya tinggi, grade-nya tinggi. Jadi saya pikir di 3 tahun pertama ini saya ngapain ya? Kalaupun harus 3 tahun secara teori kekambuhan itu muncul, ya sebelum muncul saya harus punya sesuatu ini buat kenang-kenangan gitu dokter. Dan alhamdulillah Tapi apa yang dikerjakan ini bukan hanya eh, menjadi apa yang namanya sebetulnya lagi mendampingi diri sendiri bukan mendampingi orang lain saya nih dokter. Jadi ketika melakukan pendampingan itu kan dapatnya ada rasa kepuasan tersendiri dokter bisa berbagi begitu. Nah dengan adanya rasa apa namanya kepuasan tersendiri itu bisa berbagi, bisa bermanfaat buat orang lain. Itu ternyata menambah imunitas tubuh saya. Jadi tambah terapinya di situ. Iya, luar biasa sekali Bu Dian. Ini pertanyaannya ternyata banyak sekali ya dokter. Ini saya coba yang ada ini pertanyaan dok, USG itu apakah bisa mendeteksi benjolan abnormal payudara? Nah ini mungkin tadi ya dok ya, tergantung kondisinya atau kapan mungkin dok mulai dilakukan screening USG gitu dok. nah kalau USG itu bedanya USG sama mamografi mungkin Mbak ya. Nah itu USG itu biasanya dilakukan pada wanita-wanita usia di bawah 40 tahun. Karena densitas atau kepadatan payudara tadi itu pada wanita di bawah 40 tahun itu lebih padat dibandingkan wanita di atas 40 tahun. Makanya USG itu lebih sensitif dibandingkan mamografi. Nanti kalau sudah di atas 40 tahun baru mamografi yang lebih sensitif dibandingkan USG. Nah, mulai kapan screening kalau misalnya menggunakan USG ya kalau misalnya di bawah 30 tahun tadi di bawah 40 tahun tadi itu Mbak screeningnya pakai USG kalau misalnya di atas 40 pakai mamo kayak gitu. Oke, Dokter, baik. Gimana izin bu? tanya berhubungan dengan USG. Jadi saya pernah dampingin pasien, hasil USG-nya itu enggak apa-apa, dokter. Gitu, hasil USG-nya enggak apa-apa, tapi ternyata dilakukan FNAB hasilnya atau biopsi yang lain ya, dengan teknik yang lain ya itu hasilnya ternyata ada keganasan begitu. Nah, terus juga pernah ada kasus di FNAB ternyata enggak apa-apa, ternyata pertumbuhan ini terus dan pada saat tambah besar dilakukan ulang pemeriksaan biopsi ternyata suatu keganasan. Nah, ini yang mempengaruhi apa, dokter? Apakah alat USG itu Hmm. juga bisa menjadi pengaruh yang besar juga dan tenaga yang membaca atau yang melakukan pemeriksaan itu juga berpengaruh terhadap hasil, dokter? Iya, jadi kalau misalnya USG itu analoginya aja ya, saya kan menganalogikan, mempermisalkan ya. Kalau USG itu kita melihat ruangan dengan
lubang kunci istilahnya gitu, ngintip gitu kan, ngintip ya kan. Jadi hanya bisa dilihat itu lewat probe-nya USG, di mana probe itu diletakkan, ya di situ dokternya bisa melihat. Kalau misalnya dokternya itu teliti atau dokternya itu berhati-hati dan jeli terhadap gambaran USG-nya, ya mungkin bisa terlihat kalau misalnya kankernya masih kecil ya. Tapi kalau misalnya dokternya buru-buru apa kebelet ke kamar mandi, nah itu jadinya jadinya mungkin terlewat. Jadinya USG itu operator dependent kan, karena dilihat dari seperti melihat lubang kunci itu kan, kita kan ngelihat kemana kemana kan bisa ada yang terlewat dibandingkan kalau misalnya mamografi gitu kan. Kalau mamografi itu kita bisa langsung bisa lihat, kayak misalnya kita ke ruangan itu kita buka pintu lihat seluruhnya, nah itu mamografi. Kalau USG tadi lewat lubang kunci, nah itu yang jadi mungkin salah satu faktor kelemahan ya USG dibandingkan mamografi. Tapi kembali lagi pada usia tadi itu, kalau misalnya usianya di bawah 40 tahun dilakukan mamografi atau di atas 40 tahun dilakukan USG, itu bisa terjadi false positif, yang dikiranya itu suatu benjolan ternyata bukan. Nah itu yang jadi apa ya istilahnya, kesalahan ya pada diagnosis. Siap, dokter. Oke, baik. Jadi selain pada kapan dilakukannya, memang keahlian ya dok, atau jam terbang lah kita sebutnya ya, jam Iya, terbang betul. nya itu juga pengaruh pada hasilnya, begitu ya dokter? Iya. Baik, dokter ini ada pertanyaan lagi dok. Kalau misal CA mama triple positif, itu pada stadium awal sudah dilakukan mastektomi, dapat terapi hormonal saja, itu apakah cukup ya dok? Kalau triple positif itu jadi, saya sukanya tuh menganalogikan, Mbak Eva. Jadi kalau misalnya semakin banyak positifnya pada IHK, itu seperti ember semakin banyak lubangnya, ya kan? Semakin banyak lubangnya, semakin banyak bocornya. Jadi kalau supaya mempertahankan airnya supaya tetap banyak di dalam embernya tadi, ya ditutup semua lubang bocornya tadi itu. Jadi kalau misalnya triple positif itu kan hormonalnya positif, terus HER2-nya untuk targeting terapinya juga positif, kemoterapi juga harus Ki67-nya juga positif. Jadi semuanya harusnya diberikan. Jadi nggak cuma hormonal, tapi juga berikan kemo, juga bisa diberikan targeting terapi. Sama seperti ember yang banyak bocornya tadi, harus ditembeli semuanya. Gitu. Oke, jadi memang mungkin perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dokter ya, karena mungkin ada terapi-terapi tambahan lain yang memang kita Iya, gitu ya dokter. Ya. Izin tanya dokter. Nggih. Tadi dokter sampaikan kalau tindakan pembedahan atau operasi itu iya betul. jadi terapi utama untuk kanker nggih dokter nggih. Untuk kanker yang tentunya kanker yang solid nggih, yang ada tumornya. Nah, Boleh, Bu ada Dian. enggak kondisi situasi yang ternyata tidak bisa dioperasi atau artinya dokter bilang oh, ini enggak perlu operasi atau tidak bisa dioperasi begitu dokter? Ada enggak situasi atau kondisi tertentu yang dimana ada keadaan tumornya itu sudah tidak bisa dioperasi atau tidak bisa dilakukan operasi oleh dokter begitu? Ataukah memang semuanya bisa dioperasi dokter? Ya, jadi kalau misalnya kapan sih, kalau misalnya kita mengutamakan kemo dulu atau menomorduakan operasi itu, kalau misalnya kondisi tumornya tadi itu misalnya dia menempel pada dinding dada, misalnya dia nempel sama rusuk kan itu kan, nempel sama rusuk atau iga ya kan, kemudian dia benjolannya tadi itu terlalu luas, terlalu besar kan dengan dibandingkan payudaranya. Pilihan untuk operasi itu tidak dijadikan pilihan pertama. Jadi kita bisa istilahnya itu downsizing atau downstaging.
menurunkan ukurannya dulu atau menurunkan stadiumnya dulu baru kita lakukan operasi. Karena banyak sekali kayak misalnya ada juga yang nggak bisa dioperasi karena pasiennya terlalu usianya terlalu lanjut, ya kan? Atau pasiennya memiliki komorbid yang lain, gangguan gangguan jantung, gangguan ginjal atau yang tidak bisa dilakukan pembiusan itu juga kita akhirnya menomorduakan operasi. Jadi tetap Jadi ya tergantung orientasinya ke kembali lagi pasien ya, kepada dokter. pasiennya masing-masing ya. Iya, betul. Iya, betul. Baik, jadi tidak bisa disamakan ya Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi apapun keluhannya, memang sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu, begitu ya dokter. Karena nanti di situ dokter akan menentukan pemeriksaan apa dan juga akan ada treatment apa yang diperlukan dan itu sesuai dengan kondisi masing-masing pasien seperti itu. Baik, berarti tadi ada Iya. pertanyaan lagi, sudah melakukan kemo 14 kali. Tapi masih lanjut kemonya dan ini sekarang ternyata menyebar ke sebelahnya dok. Nah itu apakah perlu dioperasi ya dok? Kalau sudah lakukan kemo 14 kali terus ada penyebaran, nah kita harus buktikan dulu penyebaran ke sebelahnya tadi itu apakah memang itu kanker yang sama seperti kanker yang pertama atau memang dia muncul berbeda kan itu kan. Takutnya kan berbeda. Nah, itu bukan satu penyebaran berarti. Berarti ada muncul baru gitu kanker baru. Nah, itu kita harus bedakan. Kalau misalnya memang itu suatu penyebaran ya tetap harus dioperasi. Begitu. Baik, berarti memang harus dioperasi tapi kembali lagi dipastikan lagi ya dokter ya seperti itu. Ya, betul kan. Soalnya ini apa namanya? Setiap pasien itu pengobatan kanker itu sangat personal. Jadi tidak bisa disamakan sama rata seperti kayak pengobatan diabetes, pengobatan hipertensi, harus minum obat yang sama semuanya. Tidak seperti itu. Banyak juga kok pasien-pasien yang lagi di ruang tunggu, lagi nunggu itu, kamu dilakukan obat apa? Diberikan obat apa? Kok aku enggak ya? Kok kamu kok dikasih ya? Kok kok ini pilih kasih ya dokternya? Nah, itu kan Betul, kadang betul, sering betul. banget yang seperti itu kan itu. Tapi ya itu kembali lagi pada jenis kankernya, jenis stadiumnya kan itu kan nggak bisa disamaratakan. Iya, Oke, baik. betul dokter. Jadi, Saya dapat mm, pengalaman begitu. Jadi waktu ada Hmm, keluarga pasien ngubungin saya itu, Bu, ibu saya kena kanker payudara. Nah, sama dokternya nggak dikasih obat. Terus saya dikasih tahu sama temannya ibu, suruh minum obat ini, katanya ini obat kanker. Jadi yang satu ini menawarkan obat non hormonal, dokter. Saya bilang nggak bisa segitunya Pak, karena macam-macam hmm, apa kanker punya subtipe sendiri-sendiri. Jadi jangan main karena temennya ibunya punya kanker yang sama-sama payudara, tapi tipenya mungkin bisa jadi beda. Jangan dikasihkan obatnya. Jadi nanti iya, diskusi sama dokternya. ya. Jadi memang untuk apa dalam penanganan kanker payudara ini dok, artinya sebaiknya kita ikuti begitu ya dokter apa yang sudah direncanakan oleh iya dokter dan betul. dokter dan tim ini tadi yang akan mengarahkan ya dok, artinya seperti apa treatment yang sesuai. Hmm, Kalau ada kanan kiri masukan seperti yang Budian sampaikan tadi, ya udah ayo fokus kita selesaikan dulu treatment kita ya kita percaya dulu ya bahwa dokter sudah siapkan yang terbaik begitu ya dokter ya. Baik, nah ini ternyata hmm, banyak sekali ya ibu-ibu semuanya luar biasa yang saya yakin ini pasti orang-orang hebat di luar sana yang sedang berjuang dengan kondisinya. Tetap semangat yuk, kalau memang masih banyak lagi yang mau ditanyakan, silahkan jangan menunggu nanti-nanti, segera konsultasi, segera periksa, seperti itu ya dokter ya. Betul, Nah, karena betul. belum tahu iya ember betul. lubangnya berapa. Ini saya dapat permisalan dari dokter Andre nih sekarang soalnya. Jadi belum tahu nih embernya sebenarnya lubangnya berapa, lubangnya di mana, ukurannya berapa lubangnya ya. Jadi sebaiknya ayo kita periksakan, kita pastikan karena bisa jadi setiap orang kondisinya akan berbeda. Budian mungkin nih sebagai penutup untuk bisa memberikan semangat lah ya untuk semuanya karena saya baca ini pertanyaan luar biasa dok ini.
mungkin diberikan semangat bagaimana biar yuk jangan patah semangat, jangan berhenti di sini, ayo kita lanjutkan, kita selesaikan pohon dan akarnya seperti yang Dokter Andri sampaikan tadi. Jadi jangan sampai kita putus di tengah jalan seperti itu. Ya. Iya. Jadi pesannya sedikit sedikit tapi banyak gitu ya. Satu pesannya buat wanita-wanita yang masih sehat. Nah, yang masih sehat jangan lupa sadari. Nah, ini juga dikenalkan kepada remaja putri yang sudah mulai haidnya sudah datang. Ini juga sudah mulai dikenalkan bahwa semakin kita rutin melakukan sadari berarti kita semakin mengenali struktur payudara kita. Kalau sudah kenal sama struktur payudara kita, ada kelainan sekecil apapun, kita lebih peka gitu. Tapi kalau tidak pernah melakukan sadari, nah, tangan kita juga tidak peka terhadap kelainan-kelainan itu. Itu yang pertama buat yang masih sehat. Yang sudah ada keluhan atau ada benjolan, jangan ragu datang ke dokter. Cari dokter yang kompeten begitu. Jadi ternyata banyak dokter-dokter itu mohon Mm-mm. maaf itu basicnya bukan ke kedokteran medis beneran gitu dok. Jadi ada yang non medis, jadi dokter tapi non medis begitu. Nah, ini kadang bikin masyarakat bingung. Kan sudah punya label dokter, tapi ternyata tidak pada tempatnya, bukan dokter yang berkompeten di bidangnya begitu. Jadi, yang punya kelainan tidak usah ragu, tidak usah takut untuk datang ke dokter. Dokter sekarang baik-baik begitu. Nah, yang berikutnya yang sudah terdiagnosa, jangan melarikan diri. Jangan melarikan diri. Semakin melarikan diri, semakin berarti semakin memberikan ruang dan waktu buat si kanker ini berkembang. Jadi semakin nanti naik stadiumnya seperti yang disampaikan dokter tadi, pengobatannya semakin macam-macam gitu. Yang sudah pengobatan, yang ada efek kemo, efek operasi, tetap fokus sama tujuan pengobatan. Kalau sudah fokus terhadap tujuan, mau efeknya mual, mau efeknya sakit linu-linu, mau efeknya rambutnya rontok, kembali lagi fokus sama tujuan. Kalau fokus sama tujuan, efeknya apapun dijalani dengan baik dengan cara mencari solusinya. Salah satunya gabung sama TikToknya dia. Jadi yang sudah selesai pengobatan, tetap berpositif thinking sama Tuhan, jaga imunitas, jangan lupa bahagia, dan jangan melewati jadwal yang sudah ditentukan oleh dokter. Begitu. Terima kasih, Mbak Eva. Luar biasa sekali Julian. Saya berharap sih memang malam ini banyak sekali yang menyaksikan ya Mas kita karena di luar sana bertepatan dengan Breast Cancer Awareness Month ini, ayo kita semuanya wanita-wanita hebat ya, bahkan laki-laki juga karena bisa jadi loh laki-laki juga terkena kanker payudara. Ayo kita lebih sayangi diri kita sendiri, kita sadari ya, kita deteksi dini, screening, dan yang memang sudah terdiagnosis, yuk kita sayangi diri dengan terus selesaikan pengobatannya. Gitu ya. Nah ini sepertinya dokter Andri masih terlempar Ibu Dian. Masih Terlempar berusaha untuk lagi. masuk ya ke dalam Iya, live ini. sebetulnya ini mau jam 10 ini masih setia ini. Sepertinya ini pertanyaan kayak bertambah terus ya. Saya tidak melihat pertanyaannya berkurang malah bertambah terus. Ya, tapi kita tunggu sebentar. Ini beliau masih berupaya untuk join lagi karena memang mohon maaf sinyal di Surabaya ini masih agak kurang stabil. Nah, ini sudah mulai masuk lagi Dokter Andri. Udah. Sampun, dokter. Halo, Halo, selamat malam Oke. dokter. maaf Akhirnya gangguan teknis. bisa. Hmm, iya, nggak apa-apa dokter. Nah ini pertanyaan ternyata masih banyak dok, tapi terima kasih sekali untuk sobat TikTok malam hari ini Hmm, dan penulis semuanya. Insya Allah next kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lainnya di live-live kita yang selanjutnya. Tapi yang sudah ya, join
ketagihan dan bingung, jangan nunggu kita live lagi ya. Tolong segera melakukan konsultasi. Dari Dokter Andre, Dok, mungkin pertama mungkin bisa disampaikan salam lagi karena ini salam buat Dokter Andre nggak ada habisnya. Yang kedua, Dok, mungkin bisa diberikan dulu ya, Dok, bertepatan dengan Breast Cancer Awareness Month ini bagaimana biar ayo kita para wanita bahkan laki-laki ya kita mulai aware dengan kondisi breast payudara kita. Betul. Dan juga jangan takut periksa dan mungkin bagaimana Dok ada kata-kata mujarab selain ember tadi mungkin Dok yang mau disampaikan. Jadi jangan takut berobat. Semakin dini didiagnosis kanker payudara, semakin tinggi tingkat keberhasilan terapinya. Itu aja sih Mbak. Mungkin kalau bisa selanjutnya Iya. next kita live tentang pentingnya pentingnya dan teknis dari sadari tadi itu Mbak Eva. Oke, baik siap Teknik Dokter. sadari Nah, ya, teknik sadari. nanti kita bisa ketemu lagi ya RSOS Family dan Sobat Iya Ikat betul. semuanya. Tentunya yang pastinya bakalan nggak kalah seru ya. Ya, dan pastinya dinantikan juga istilah-istilah lain selain ember itu tadi. Yang bisa bikin kita lebih mudah ya untuk memahami begitu ya Bu Betul, Dian ya. betul, Mungkin betul. dan Bu Dian juga terima kasih banyak karena saya sepertinya applause saya dengan dua tangan ini nggak cukup ya untuk menggambarkan bagaimana seorang Bu Dian ini berupaya untuk mengguidance ya, Terima mengguidance kasih. ibu-ibu yang masih bingung nih mau ke kanan mau ke kiri atau aku berhenti aja atau bagaimana. Nah ini luar biasa sekali dari kami juga terima kasih dan mungkin dari banyak orang di luar sana yang sudah terinspirasi dari Budian ya itu apa jangan berhenti di sini Budian, siapa tahu akan muncul Ibu Dian next ya Ya, yang akan betul, semakin betul, menyebar luas tingkat awareness betul. dari para wanita Indonesia khususnya dan juga laki-laki ya agar kita yuk sayangi diri kita sendiri seperti yang Ibu Dian sampaikan. Jangan berhenti sampai di sini. Mari kita terus melakukan sadari, melakukan screening, dan juga jangan takut untuk periksa seperti yang Dokter Andre sampaikan. Seperti itu. Mungkin dari Dokter Andre ada tambahan lainnya mungkin Dok? Tadi kan datang di Nggak waktu ada. yang tepat ya Dokter, di waktu yang tepat ya Dokter. Iya betul, betul. Ya baik, kalau begitu. Jadi Ini lebih baik, ya Dok. lebih baik didiagnosis di tempat yang tepat dan waktu yang tepat gitu Mbak Eva. Di Baik. rumah sakit Ya, onkologi gitu ya Mbak Eva ya. ini dari tadi tuh ada yang tanya loh Dok, Dokter Andre itu di mana? Dokter Andre, halo Dokter. Ya Ibu, saya perkenalkan lagi, mungkin baru join ya. Beliau ini Dokter Andre, memang di Rumah Sakit Onkologi Surabaya Ibu. Beliau salah satu onkologis ya di Rumah Sakit Onkologi Surabaya dan mungkin bisa bisa tahu ya bagaimana beliau menjelaskannya dan mungkin bisa lebih mudah diterima dengan istilah-istilah beliau yang saya rasa ini kita nantikan istilah-istilah berikutnya. Lebih mudah dimengerti, Mbak, kalau dengan istilah-istilah yang begitu. Betul, baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk RSOS Family semuanya. Terima kasih untuk Sobat TikTok semuanya. Dan mohon maaf yang pertanyaan-pertanyaannya belum kita bisa jawab malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan jawab pada next live berikutnya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada keluhan, please jangan nunggu live kita berikutnya. Segera yuk melakukan konsultasi dan periksa. Insya Allah Surabaya dekat dari semua daerah, seperti itu mudah untuk dijangkau ya, seperti itu. Dan juga terima kasih buat Ibu Dian, terima kasih juga buat Sama. Dokter Andre, karena ini sudah tanggal 30, besok hari Sama-sama terakhir. Mbak. Ya, besok hari terakhir di bulan Oktober ya. Harapannya di bulan Oktober ini kita sama-sama bisa meningkatkan awareness dari wanita Indonesia khususnya. Yuk sayangi diri kita sendiri, yuk kita mulai sadari, mulai screening, periksakan jika ada keluhan. Oke, RSOS Family, di hati. Iya, Ditunggu selanjutnya, Mbak Eva. Sampai ketemu lagi semua. Dokter, ditunggu dalam Dadah. kesempatan yang lain. Iya, Terima kasih. Putian. Selamat Terima malam. kasih. Wassalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.